Selamat bagi nama-nama KPM yang berbahagia ini lolos masuk SP2D PKH tahap 3 dan BPNT Juni dan Juli. Bantuannya segera cair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar semua? Saya berharap teman-teman tetap optimis menantikan pencairan PKH tahap 3 ini ya. Banyak teman-teman kita yang bertanya di bawah kolom video channel ini, menanyakan apakah yang cair pada tahap 1 dan tahap 2, apakah kemungkinan cair juga di tahap 3? Begitupun sebaliknya, yang tidak cair pada tahap 1 dan 2 kemarin, apakah cair di tahap 3? Nah, teman-teman yang ingin komentar, yang memiliki permasalahan yang sama dengan ini, maupun yang berhubungan dengan tema video kali ini, silahkan diketikkan saja, dan sebisa mungkin saya akan membaca dan menanggapinya. Baik teman-teman, siapa saja nama-nama yang lolos sebagai penerima PKH tahap 3, baik di termin 1, termin 2, dan seterusnya di bulan Agustus ini? Perhatikan tanda-tandanya, dan silahkan disimak videonya hingga tuntas agar tidak gagal paham dan tidak menimbulkan salah persepsi. Dan bagi yang baru berkunjung, langsung klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya untuk berlangganan berita aktual, mendidik, dan realistis dari channel PKH Reportase. Dan yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kelimpahan rezeki tak terduga, diberikan kebahagiaan lahir dan batin, serta kesejahteraan yang hakiki. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, hari ini kami melakukan pengecekan progres pada aplikasi 6NG. Dan alhamdulillah teman-teman, perkembangan sejauh ini bahwa nama-nama KPM calon penerima bantuan sudah pada tahapan penyeleksian. Namun maaf, terpaksa kami juga harus mengatakan bahwa tidak sedikit pula yang masuk datanya pada aplikasi 6NG tidak masuk dalam tahapan nominasi mendapat SK atau calon penerima bantuan sosial pada periode salur PKH triwulan 3 periode Juli-September 2022. Begitupun juga dengan BPNT. Saat ini masih dalam proses verifikasi on spam teman-teman, dan sebagian sudah masuk pada status berhasil on spam. Sehingga peluang untuk di SP2D kan terbuka lebar. Apalagi saat ini yang berhasil on spam pada keterangan SP2D adalah sudah SP2D. Jadi kemungkinan nama-nama calon penerima BPNT periode Juni dan Juli ini akan masuk dalam DNBA SPM Batch 1. Dan mohon maaf teman-teman, kami selalu menyajikan hanya sesuai fakta-fakta yang bisa dianalisis melalui aplikasi, agar teman-teman teredukasi dan tidak selalu mengkonsumsi berita bahwa SP2D sudah diproses bank. Jadi di sini sedikit saya luruskan bahwa surat perintah pencairan dana atau SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN atau Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara selaku kuasa bendahara umum negara atau BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN, anggaran pendapatan dan belanja negara, berdasarkan SPM surat perintah membayar. Nah, dalam hal ini, SPM ini diterbitkan oleh Kementerian Sosial dan diajukan ke KPPN untuk selanjutnya diproses menjadi SP2D teman-teman. Dari SP2D inilah akan dipilah daftar nama calon penerima bantuan disesuaikan dengan bank penyalur. Nah, di sini teman-teman perlu mengetahui bahwa terbitnya SP2D tidak berarti dana langsung masuk, karena prosesnya pun membutuhkan beberapa waktu. Karena setelah selesai prosesnya di KPPN, maka selanjutnya di sini bank penyalur diperintahkan untuk melaksanakan pemindahukuan dari rekening Kementerian Sosial ke rekening teman-teman yang berhasil terseleksi sebagai calon penerima bantuan sosial, baik itu bantuan PKH maupun bantuan BPNT yang telah ditetapkan sebagai KPM dalam surat keputusan penetapan keluarga penerima manfaat. Nah, terkait nama-nama yang masuk dalam SP2D tahap 3 untuk PKH dan BPNT nantinya
tentu didasarkan dari daftar nama-nama yang tervalidasi dari hasil verifikasi, baik itu hasil dari update pemutakhiran ketidaklayakan 6NG dari daerah-daerah di seluruh Indonesia, dan juga hasil dari ketidaklayakan foto geotek rekomendasi Kementerian Sosial yang telah melalui pengecekan dan pengesahan dari pemerintah daerah kabupaten kota seluruh Indonesia. Dan teman-teman, adapun nama-nama yang ada dalam daftar SP2D itu tentunya pencairannya sudah tidak lama lagi. SP2D itu adalah nama-nama yang sudah memenuhi persyaratan uji kelayakan, baik dari validitas data kependudukan, sukses on spam, telah memiliki rekening dan sudah sukses on spam. Nah, selanjutnya di sini kami akan menguraikan agar teman-teman memperoleh gambaran untuk nama-nama yang sudah terproses dan berpeluang sebagai penerima Bansos PKH tahap 3 maupun BPNT periode Juni dan Juli. Teman-teman, silakan amati di layar daftar nama-nama yang ada dalam daftar BNBA DTKS yang berpeluang besar masuk dalam daftar SP2D. Tanda-tandanya teman-teman, yang pertama, tanda pertama, KPM yang telah masuk SK DTKS per 1 April 2021. Tanda kedua, telah melalui pemadanan Dukcapil pada bulan Februari 2021, bulan Maret, bulan April 2021, dan pemadanan terakhir hingga saat ini adalah 16 April 2022. Yang ketiga, selanjutnya bagi calon penerima bantuan sembako BPNT, keterangannya telah tercatat periode BPNT Juni 2022 dengan keterangan sukses OMSPAN. Dan tanda yang keempat, dan bagi calon penerima PKH, keterangan pada kolom PKH adalah keterangan periode PKH triwulan 3 Juli-September 2022. Keterangan SK calon penerima bansos. Nah, teman-teman, tentunya sudah bisa menyimpulkan bahwa daftar nama-nama yang ada dalam daftar BNBA DTKS yang berpeluang besar masuk dalam daftar SP2D. Dan untuk KPM yang terseleksi pada tahapan ini tentunya sudah melalui serangkaian verifikasi dan validasi kelayakan dan ketidaklayakan. Dan untuk teman-teman yang telah melalui tahapan-tahapan perubahan status positif di DTKS, tentunya dipastikan masuk SP2D untuk selanjutnya bantuannya masuk ke rekening KKS teman-teman. Dan kita berharap bantuan ini segera masuk pada pekan pertama dan pekan kedua minimal untuk PKH Termin 1 tahap 3 dan BPNT alokasi Juni dan Juli batch 1. Selamat ya untuk teman-teman, silahkan dimanfaatkan bantuannya sesuai dengan peruntukan pemenuhan pendidikan, kesehatan, dan modal usaha. Nah teman-teman, selanjutnya ada informasi yang perlu teman-teman ketahui mengenai data KPM yang masih bisa menerima bantuan hingga saat ini. Bahwa secara umum mulai tahun 2021 kemarin, perbaikan data penerima bantuan sosial mulai mengalami perbaikan secara rutin setiap periode penyaluran yang dilakukan oleh Kementerian Sosial dan Dinas Sosial Kabupaten Kota. Nah, perbaikan yang dilakukan salah satunya mencakup validasi data kependudukan yang dilakukan bersama dengan Dukcapil, baik di tingkat kabupaten kota hingga Dukcapil pusat di Kemendagri. Melalui proses ini, kasus-kasus invaliditas data kependudukan yang terdeteksi seperti NIK sama nama beda, NIK invalid atau belum merekam EKTP, NIK ganda, dan lain-lainnya, secara otomatis data KPM menjadi tidak valid, sehingga tidak muncul dalam daftar KPM periode salur berjalan. Nah, selain karena proses validasi data kependudukan, bisa juga terjadi perbaikan data ada di tahap pengusulan. Misalnya, digantikan oleh KPM lain yang lebih berhak atau membutuhkan di forum musyawarah desa ataupun kelurahan. Atau terjadi perubahan KK tetapi belum melaporkan perubahan data dan lain-lain. Sehingga dimungkinkan bahwa seorang atau keluarga yang pernah menerima bansos sebelumnya tidak lagi menerima di periode berikutnya. Nah teman-teman, sebelum kami mengakhiri video ini, catatan penting ya bagi yang belum mendapatkan akses bantuan sosial. Apabila ada keluarga teman-teman, termasuk warga miskin di wilayah setempat sesuai alamat KTP saudara dan memang merasa membutuhkan bantuan sosial untuk menunjang kebutuhan pokok keluarga,
maka Sobat Media Sosial dapat mengajukan diri sebagai keluarga penerima manfaat KPM dengan datang langsung ke Sekretariat Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) yang ada di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kota sesuai alamat KTP saudara dengan membawa bukti identitas, KTP, dan KK yang berlaku. Baik teman-teman, demikian yang bisa kami sampaikan mengenai topik selamat bagi nama-nama KPM yang berbahagia. Ini lolos masuk SP2D, PKH tahap 3 dan BPNT Juni dan Juli. Bantuannya segera cair. Silahkan dipahami tanda-tandanya. Jika ada pertanyaan, silahkan diketikkan di kolom komentar bagi yang belum subscribe. Jika ada pertanyaan, silahkan diketikkan di kolom komentar bagi yang belum subscribe, diklik dan aktifkan lonceng notifikasinya. Sebarkan beritanya jika bermanfaat dan tanggapi beritanya dengan like atau dislike. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.